Terima kasih Pak Tatu. Salam hormat dalam cinta untuk Buya. Sebenarnya saya ingin mengomentari puisinya Buya, tapi tadi menarik Buya sempat menyinggung tentang pentingnya berprasangka positif atau praduga baik pada orang lain. Riset tahun 2005 menunjukkan bahwa dalam satu hari kita itu memproduksi 12.000 sampai 60.000 pikiran. 80%-nya negatif. Jadi puisi Buya ini menantang kita untuk memberesi kecenderungan kita berpikir negatif. Bayangkan saja pikiran 12.000 sampai 60.000, 80%-nya negatif. Jadi puisi ini ajakan yang sangat bagus, dan ini menurut saya selalu disuarakan Buya ketika saya mengikuti ceramah-ceramahnya, baik di YouTube, terutama di YouTube selalu ya, dan di pertemuan langsung seperti ini. Sekarang saya bergeser ke puisi. Hari ini saya dapat banyak nilai penting. Yang pertama warna dasar cinta tadi, yang di dalamnya itu ada rasa hormat. Dan kemudian Buya menggeser cinta itu menjadi lebih real dalam persahabatan, dan kita diminta mengingat bahwa persahabatan itu idealnya membahagiakan. Sayangnya persahabatan itu rupanya punya level. Ada level dangkal di mana sahabat kita gampang pergi, dan ada yang level dalam di mana sahabat kita itu bisa setia. Orang Inggris menyebutnya a friend in need is the friend indeed. Tapi yang seperti ini sulit. Lalu sifat cinta yang dikatakan datang begitu saja, tidak perlu mempertanyakan alasannya, karena seperti itu cinta, dia datang tiba-tiba. Juga ada ajakan untuk memiliki kepercayaan diri, tapi kita diminta hati-hati memahami kepercayaan diri ini. Orang yang benar percaya dirinya itu kokoh di tengah kekaguman orang, maupun di tengah ketidakkekaguman orang, mereka tetap kokoh dengan dirinya sendiri. Orang seperti inilah yang benar-benar menjadi dirinya sendiri apa adanya, karena nggak bersandar pada penilaian orang lain. Dan orang itu yang disebut sebagai orang yang percaya diri, ya stabil. Nah, lalu ada sedikit selingan di sini tentang pentingnya berjalan stabil dalam hidup meskipun sudah 3 kali putus cinta. Yang pertama pergi tanpa kembali, yang kedua membatalkan, dan yang ketiga karena suratan. Yang ketiga mati. Tapi gimana Bu? Yang ketiga mati. Ya kecelakaan. Iya. Ya, jadi dia kokoh di situ, dan ada buahnya dalam kekokohan itu. Yang terbaik pasti keluar. Dan di sini kita kembali diingatkan bahwa lagi-lagi yakinlah bahwa apapun itu desain Tuhan. Bagi orang yang seperti ini akan keluar dari dirinya sendiri pernyataan tidak ada yang mustahil, karena semua dilihat sebagai desain Tuhan. Dan yang juga saya sering temukan bukan hanya kali ini tapi dalam banyak informasi atau wejangan dari Buya adalah pentingnya menjaga sensitivitas rasa kita pada orang lain, dan selalu lihat kebaikan orang lain. Meskipun kadang-kadang mereka menyisakan rasa sakit di kita, ingatlah kebaikan mereka. Juga dikeluarkan esensi persahabatan dalam puisi ini, bahwa esensinya itu perhatian. Ketika dalam persahabatan sudah nggak ada perhatian, Buya mengajak kita memilih mau pergi atau mau tetap di situ. Ya, boleh saja. Ya, jadi butuh hati yang kokoh memang dalam bertemu dengan macam-macam sahabat di dunia ini, karena levelnya tadi ada yang dangkal dan ada yang dalam. Dan kita juga diberitahu bahwa kegagalan kita dalam hidup itu salah satunya yang cukup dominan rupanya adalah kita tuh gampang bocor pada orang lain. Ya, ini jaga diri juga, nggak semuanya perlu diceritakan pada orang lain. Betul. Lalu praduga baik juga sudah banyak dibicarakan tadi, saya nggak akan mengangkatnya lagi di sini. Dan ditutup dengan transformasi luar biasa.
bagaimana sang kekasih ini tadinya cintanya kerdil pada cinta romantis, tiba-tiba melihat kepasrahannya pada Tuhan yang level tinggi, cintanya bertransformasi atau naik level dari cinta romantis ke cinta pada kekasih Tuhan. Ini juga sudah diungkapkan tadi. Saya kira itu poin-poin yang dalam yang saya tarik dari puisi Buya malam ini. Terima kasih Buya. Terima kasih Prof Han, seorang psikolog dari sana. Silakan Pak Buya, silakan ditanggapi. Oh iya, ya memang pada akhirnya kalau kita tahu itu kekasih Tuhan ya, kita harus mencintainya, jangan membenci. Kalau kita membenci kasih Tuhan, nanti Allah benci kepada kita. Nah sekarang saya punya anak kesayangan. Kalau engkau membenci anak kesayanganku, aku juga benci sama kamu. Ya kan begitu persoalannya. Tetapi ketika engkau menyayangi orang yang kusayangi, engkau juga pasti kusayangi. Itu kan logika dasar kita seperti itu. Kalau engkau ingin dekat dengan aku, coba dekatlah dengan orang yang kusayangi. Betul enggak? Betul. Nah, itulah makanya dalam aturan perwalian itu sengaja ditutup. Ya, orang tidak tahu mana waliullah itu. Karena itu sangat tertutup. Yang sifatnya konfidensial ya, di antara mereka saja. Orang awam tidak tahu. Dan banyak salah duga. Ternyata bukan wali. Masa wali ngaku sendiri saya wali? Ya nggak mungkin dong. Iya, wali itu menutupi dirinya. Iya. So kekasih itu pasti akan bersembunyi. Tidak akan masa pacaran di atas panggung. Ngaco kamu mah. Macam itu. Jadi artinya bahwa ketika kita ingin dekat dengan Allah, ya cobalah dekatlah dengan kekasih Allah. Kan seperti itu. Jadi begini. Nanti mah pada akhirnya wilayah itu atau kewalian itu bukan jabatan formal ya, tapi kedekatan dengan Tuhan. Bisa saja seorang wali lebih dekat daripada seorang nabi pada Tuhan, dan doanya lebih dikabul dari seorang nabi biasa. Seperti contohnya begini, Bupati Indramayu. Jabatan yang paling mendekati kan wakil bupati. Setelah itu siapa? Sekda. Saya kan bukan apa-apa, iya kan? Sekda juga bukan, wakil juga bukan, saya orang biasa. Tapi kedekatan saya dengan Bupati Indramayu itu melebihi Sekda dan melebihi wakil. Nggak mungkin seorang bupati datang ke rumah wakil bupati jam 2 malam, tapi kesini datang kok. Paham nggak? Nah, ketika orang menyadari adanya saya ini orang yang dekat dengan bupati, banyak orang memberikan proposal, minta disposisi, minta rekomendasi, ya kan begitu. Ya kan akhirnya ya saya kabulkan juga kepada Bapak Bupati, mohon yang bersangkutan diberikan kemudahan. Terima kasih, tanda tangan. Ada surat dari Buya, kan didahulukan. Oh iya. Nah itulah kira-kira namanya kita mencintai. Jadi kenapa disembunyikan? Andaikan wali itu terbuka, kamu ini akan menambah dosa aja. Sebab kalau kamu sudah tahu dia wali, ketika kamu melawan, kamu berdosa. Nggak nurut, kamu berdosa. Makin banyak dosanya kan. Jadi ada hikmahnya juga wali itu disembunyikan, itu persoalannya. Iya. Jadi artinya bahwa ketika engkau memusuhi seorang wali, ya sama dengan memusuhi Tuhan juga. Karena wali itu apa yang dikatakan, apa yang diinginkan oleh Tuhan kok. Seorang wali itu orang yang tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Yang apa yang dikerjakan semuanya hanya untuk Allah semuanya. Itu aja persoalannya. Ya, nanti wali ada pangkat-pangkat sebagainya kan gitu. Nah, kemudian lagi orang kadang-kadang niten itu mentenggarai seorang wali itu biasanya dengan kesaktian. Ini gagal total ini nih.
Karena banyak wali tidak sakti kok. Dan banyak orang sakti bukan orang bener. Ya. Tukang sihir sakti nggak? Bener nggak? Enggak kan? Malah walinya nggak bisa apa-apa. Nabi Muhammad juga dilempar, ya giginya patah, berdarah kok. Iya. Sayyidina Abu Bakar juga mati diracun, Sayyidina Umar juga mati ditusuk, Sayyidina Umar juga mati dibacok, Sayyidina Ali juga mati digebugin, Imam Syafi'i juga mati digebugin juga, matinya kan sama. Ya, bukan berarti kalau orang kebal bacokan itu wali, enggak. Ya kan gitu. Nah, cuman artinya begini, bahwa transformasi. Dulu dia mencintai istrinya, tetapi setelah dia tahu kalau begini dia nih kekasih Tuhan dong, itu bergeser cintanya, dan pasti dia akan memuliakan istrinya itu, sangat memuliakan, karena akan diperlukan dia sebagai kekasih Tuhan. Untung dia tahu ya, ada orang yang tidak tahu istrinya wali loh. Mau cerita lagi enggak? Mau cerita lagi enggak? Boleh cerita lagi. Jadi gini, itu paham nih. Jadi ada seorang lelaki itu belajar bener kayak Pak Hanro lah, cari mursyid gitu. Dia muter-muter, dapat guru lagi, suruh tak pikiran la ilaha illallah sekian 10.000, suruh baca lagi salawat sekian 10.000. Sampai akhirnya dia tidak bekerja, tidak ke sawah, tidak dagang. Jadi tiap harinya geleng-geleng kepala aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai jam 11 siang, tetangga sudah berangkat ke toko, berangkat ke pasar, ke sawah. Istrinya kan jengkel, kan perlu masak, istrinya pengen makan. Akan ditarik itu sejadahnya itu, disabetkan ke kepalanya, dikiranya tasbih bisa digoreng, dikiranya itu gitu. Jadi setiap dia berzikir digangguin oleh istrinya itu. Lah nggak bakal dikabul loh katanya gitu. Percuma aja itu mursyid-mursyid dalben semuanya digangguin. Akhirnya dia saking keselnya dia pergi meninggalkan istrinya mencari kebenaran, cari guru. Akhirnya di penghujungnya dia betul ketemu dengan seorang wali yang benar-benar wali. Ditanya, mau apa kamu? Mau belajar benar. Sudah kemana saja ke ustadz ini, oh gitu. Kamu keliru, kamu cari belajar benar, padahal orang yang di sampingmu itu orang yang paling benar. Maksudnya siapa? Istrimu itu. Masa iya dia ngodain saya? Ya iyalah. Udah pulang aja lah, kamu berguru sama istrimu aja. Kita walinya itu. Ya udah, akhirnya dia pulang. Begitu akan masuk ke rumah, istrinya keluar sambil bertolak pinggang, baru tahu lo ya. Itu juga begitu. Terima kasih.